Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit membahas sebuah soal dari mata kuliah Fundamental of Quality Control. Mungkin ini masuknya ke mata kuliah teknik industri. Oke, di sini ada problem di chapter 1 ya, di buku Fundamental of Quality Control 1/15 atau 1.15. Di sini ada sebuah pertanyaan, assemble to order hardware company. Jadi perancangan sebuah hardware di sebuah perusahaan memiliki dua tipe central processing atau proses utama unit atau central processing unit CPU itu. Jadi ada dua tipe nih untuk assembly-nya, atau apa yang disebut assemble itu disusun, dirancang, disebutnya apa ya kalau bahasa ininya, assemble. Misalkan ada part 1, part 2 digabungkan. Nah itu kan kayak kalau di mobil ya rakitan ya, seperti itu. Nah di problem ini ada CPU 1, terus kemudian juga ada CPU 2. Nah, di sini dan CPU-nya itu kan si 1 itu adalah CPU 1, si 2 adalah CPU 2. Terus kemudian dia juga punya dua tipe monitors, ada M1 dan M2. Jadi ada monitor 1, monitor 2. Nah, unit C2 atau CPU 2 ini slightly more complex. Jadi kayak lebih kompleks lah, mungkin apa ya, isinya atau kemudian prosesingnya lebih mantap gitu kan, untuk menjalankan sebuah perintah misalkan di sebuah komputer lebih kompleks daripada si 1. Artinya kalau lebih kompleks mungkin ada tools atau yang lebih mahal, mungkin nanti dari comparison harganya pun lebih mahal. Nah begitupun juga M2 sebagaimana dibandingkan dengan M1 atau monitor 1. Nah, annual production volume and direct cost ditunjukkan pada tabel 1.7. Nah, di sini kita lihat ada tabel 1.7, ada C1 ini CPU, M1 monitor itu M1, M2. Nah, di sini ada annual volume itu ada 1000, terus kemudian 15.000, terus kemudian 18.000, terus kemudian 20.000 untuk M2 plus one. Nah, kemudian di sini ada direct labor, itu harga direct labornya itu ada $80, terus kemudian ada $140, $120 dan $200. Ke bawahnya kita lihat aja di based on the table ada 60, 100, 80, 120, assembly-nya 40, 60, 60, 100. Nah, kok ada dua ya? Ntar kita delete dulu, ternyata ada dua. Sorry. Oke. Nah, di sini di tabel 1.8 kita bisa lihat di sini ada cost-nya. Nah, jadi kayak pemasangannya itu ada cost-nya. Di sini kan ini direct labornya, assembly-nya, di sini setup and testing. Mungkin apa ya disebutnya, setelah ada laboratorium, terus kemudian material, assembly-nya. Nah, di sini ada nih, di sini ada setup and testing. Setup itu kayak memasang, terus kemudian dan testingnya itu seharga 1,1 in million ya. Di sini kan dolar, berarti ini $10.000 ini $80, $140. Nah, kalau misalkan di CPU 1 di sini ada ini product line cost-nya itu diantaranya adalah, nah ini product line cost yang tadi di CPU 1, 2, 1 yang 2. Nah, ini ada 0,5, 1,5, 0,8, 2,5, 0,6. Artinya misalkan ini 1,1 miliar. 0,5 miliar, 1,5 miliar, 0,8 million, terus 2,5 million and 0,6 million kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, hitunglah cost per unit each product using the unit based on costing method by allocating overhead based on direct labor cost. Di sini kita perhatikan garis bawahnya adalah
di sini ada direct labor cost di sini nih, tolong perhatikan. Nah, direct labor cost, jadi di direct labor cost ini memang sangat penting sekali ya. Jadi karena kok gak bisa ya? Ya udahlah, intinya di sini nih, direct labor cost, karena nanti di sini tuh hitungannya yang paling diutamakan adalah dari arah sini. Nah, dari arah sini kemudian kita di sini udah ada saya hitung bukan hitung ya, sudah saya sedikit tampilkan di sini biar kita tahu di sini itu ada 1, 2, 3 nih totalnya. Saya udah totalin 240, 360, 260, sebetulnya gak terlalu. Terus kemudian di sini setarnya berarti ini totalnya 7 million ya, 7 million atau 7 juta dolar gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, kalkulasikan harga per unit setiap produk using based on costing allocating method. Nah, tadi intinya adalah direct labor cost. Nah, kita udah tahu bahwa ininya sih satu adalah, kita langsung hitung di sini, misalkan hitungnya untuk setup and testing, misalkan set up and testing ya. Jadi oke, kita copy aja yang di sini. Nah, misalkan setup and testing di sini ya, kita kesini kan setup and testing di sini kan kita tahu nih setup and testing adalah 1,1. Berarti setup and testing itu kan semuanya itu pemasangan dan testing. Berarti total dari 1 sampai C1 sampai M2 ini totalnya berapa? 63. Maka hitungannya adalah untuk setup and testing adalah apa, kita di sini aja ya lebih. Oke lah, kita pindahkan di sini aja biar enak kelihatannya. Nah, di sini setup and testing. Jadi hitungannya harganya adalah sama dengan, kalau bisa ditulis pakai kertas mungkin kalian bisa ngitung itu 63.000 1,1 miliar itu hitungannya jangan 1,1 ya, berarti 1.000 terus miliar ya, biar kita tahu totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1,1 miliar dibagi ini, biar kita tahu jadi per unitnya itu berapa harganya sih kira-kira. Nah, sini udah ketahuan 17,46. Kita pakai hitungan dolar di sini. Nah, 17,46 dolar. Nah, bagaimana untuk ini? Nah, ini kan udah bingung kita. Jadi kan tadi ingat itunya adalah di sini kita tulis aja ya, direct labor cost biar lab. Nah, biar kita monitoringkan di sini direct labor cost. Nah, jadi hitung aja nanti acuannya ke sini. Terus kemudian 0,5 miliar berarti 500 juta. Ya, 500.000 dolar berarti ya. Dibagi dengan kita pakai sama dengan dulu, salah. Nah, sama dengan equals divided dibagi dengan total tadi apa? C1 berarti ini. Itu gampang banget. Nah, itu 50 dolar, kita semuanya jadi dolar kan. Ntar kita nanti di blok. Nah, terus kemudian ini 50 dolar, terus kemudian 1,5 itu berarti, nah 1,5 dibagi divided by ini situ ya, itu nggak sih, betul 100. Terus kemudian ini 0,8 berarti 800 dolar dibagi dengan 18 berapa? 4,44. Terus kemudian ini equals 2,5 miliar. Banyak juga ya. Divided by, nah, and then the last one itu 600.000 dolar dibagi dengan
$30. Oke, kita udah ketemu. Di sini kita blok dulu biar tahu hitungan dolarnya. Set. Nah, ini udah ketemu tuh dolarnya, setupnya berapa, ininya dan berapa dan sebagainya. Oke. Oh, ternyata ada kesalahan teman-teman. Jadi untuk order di sini, order company cost ini nggak dihitung ya, karena memang dari sini ada cuma product line costnya itu. Untuk di sini hitungannya kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini aja. Jadi ini kita nggak ada karena nggak ada pasangannya. Karena untuk order company itu atribut yang kebutuhan lain. Nah, ini kan kebutuhan yang benar-benar pokok ya di sini tuh. Jadi untuk biaya harganya, misalkan ininya annual volume-nya ditentukan lah, karena ini tuh yang tidak tersebutkan gitu, maksudnya itu total kira-kira segitulah, mungkin untuk ininya, untuk hal-hal yang lain. Nah, ini udah ada. Terus kemudian saya juga udah membuat sebuah tabel di sini. Oke, di sini ada annual volume. Di sini ingat ya, kita fokusnya adalah direct labor. Nah, di sini total direct labor cost in million, jadi hitungannya dalam bentuk jutaan. Terus kemudian juga di sini total overheadnya juga di sini in million ya, millions, karena kita acukan pada nanti di sini nih, ini kan million nih, biar ini kan dia total in million. Oke, kita masukin annual volume-nya di sini tadi berapa. Untuk si satu itu ada 10.000. Kita tarik di sini 10.000. Nah, oke, di sini ada 10.000. Terus kemudian ada 15.000. Terus kemudian ada $18.000 ya. Terus kemudian 10, 15, 18, terus $20.000. Oke, terus kemudian direct labor unitnya. Ini ada tadi berapa? 80. Terus kemudian ada 140. Terus kemudian 120. Terus kemudian 200. Ini diperhatikan ya. Jadi maksudnya biar apa? Nanti sini. Nah, kita total direct lab cost per million. Jadi berapa sih hitungannya? Nah, ini gampang banget hitungannya, adalah ini dikali ini teman-teman. Jadi 80 dikali 10.000 adalah $800 ya. Maksudnya $800 itu dalam in million berarti 0,8 ya kan? Jadi hitungannya adalah 0,8. Jadi kalau misalkan dibentukin nanti diperkecil jadi 0,8 million, bolehlah kita ini kalkulasikan biar nanti ini ya kelihatan ya, times kali ini. Nah, jadi kan 800. Kemudian ini juga sama. Nah, ini jadi bentukannya adalah 21, tapi kan sedangkan kita tidak tahu ya semuanya yang di dolar. Terus kemudian kita ini ada 800, 2,1 berarti 2,1 dalam bentukan dolarnya adalah $800, 2.1 million dan something else. Sini adalah $4 juta. Oke, jadi total overheadnya kita sudah tahu adalah di sini nih. Total overhead in million adalah total dari akumulasi ini. Jadi in totalnya itu adalah $7. Di sini nih, karena kan di sini gak ada hasilnya, jadi langsung ke total, karena bisa kalau dimasukin satu-satu kan ada setup, terus kemudian ada other fasilitas yang lain. Jadi itu, nah, jadi semuanya lah, dari kesemuaannya itu total biayanya itu sekitar segini. Nah, ini kan biaya untuk ada volumenya. Jadi kita total di sini itu berapa? Tadi $7 ya, 7 juta million dollar. Nah,
kita bentukin ke dolar. Oh, bentukin kelebihan. Nah, ini udah 7 juta dolar. Oke, terus kemudian ini kita totalkan summary. Jadi kalau misalkan kita tulis di ini, tinggal diinikan aja summary ke sini. Nah, ini rate-nya berapa kira-kira? Nah, rate-nya adalah hitungannya. Oke, jadi kita langsung hitung rate-nya nih, rata-rata persentase ininya berapa. Nah, rate-nya itu adalah 7 miliar ini divided jadi 9 miliar 9.060. Jadi berapa nih kira-kira persentasenya? Adalah 0,77% atau 77% kita persentasekan. Nah, 77% lah kurang lebih. Nah, ini udah kita ketemu daripada hasil ini. Oke, kita sudah ketemu. Terus kemudian kita harus perhatikan adalah nanti itu kita akan mencari, kan di sini udah persentase daripada overhead ya. Jadi overhead itu hitungannya nanti di soal 3 ini, discuss the unit cost calculated using these two method. Jadi two method ini, jadi ada dua hitungan. Yang pertama kita pakai hitungan overheadnya itu 77%, atau yang kedua kita pakai hitungan persentasenya itu dipisah. Nah, dipisahnya itu kita diseparasikan, dibagi ke beberapa bagian. Nah, di sini karena beberapa bagiannya itu adalah tadi hitungannya adalah kan ini in total, jadi nanti langsung aja directnya itu dipresentasikan ke hasil ini, terus kemudian in total. Nanti ada grafiknya ke depan. Nah, jadi ada komparasi, jadi dua metode tadi. Yang tadi itu pakai 77% dan yang kedua itu ada pakai persentase diseparasikan. Nah, ini jadi ada product unit. Maksudnya product unit itu karena ini satu doang ya. Jadi saya ganti warna misalkan ke sini agak gelap. Nah, jadi separasinya adalah karena setup unit, setup and testing itu hitungannya kan ini juga nih, C1, 2, 3, M1. Nah, hitungan kayak gitu. Terus kemudian line related itu berarti ada komputer 1, komputer 2, CPU 1, CPU 2, monitor 1, monitor 2 dan sebagainya. Nah, jadi hitungannya ke sini ya. Product line itu ada relate. Jadi relate-nya ada ini. Kan kalau setup semuanya juga setup and test itu biayanya sama. Nah, karena kalau ini kan beda-beda nih. Nah, hitungannya itu komparasinya nanti beda. Ini kan langsung overhead rate-nya di sini 70%. Nah, cari overhead rate yang lain adalah caranya tadi. Nah, terus kemudian ini kan jadi jadi kalau misalkan ini itu overheadnya langsung, nanti kalau misalkan itu metode yang pertama itu ada dipisah, jadi ada product unit. Jadi overheadnya itu jadi include product unit, product line relate, sama di sini yaitu product sustain. Product sustain. Nah, product sustain itu hitungannya gimana? Jadi hitungan product sustain adalah, nah hitungannya adalah di sini ada product sustain nih. Jadi product sustain itu kan ada other companies di sini. Dan perkansan adalah 0,6 billion atau 600.000 dolar. Nah, jadi hitungannya adalah ini dibagi dengan total ini yang tadi nih. Direct labor cost, jadi acuannya ini tetap ini ya. Total ini dibagi dengan ini. Jadi kan dipecah. Ini kan total, jadi kesemuanya itu ini. Nah, kalau misalkan nanti metode yang satu lagi itu ada pecahan, jadi unit, relate, sama sustain. Nah, sustain ini dari sini. Jadi semua yang di sini itu dikalkulasikan. Nah, hitungan persentasenya berapa nih kira-kira untuk kalkulasi ini? Nah, caranya adalah ini 0,6 miliar. Kita langsung dibagi ini aja ya. Jadi kalau misalkan ke sini nggak mungkin juga. Jadi kita 9,06 miliar. Nah, ini masih berdolar. Nah, kita misalkan biar kita tahu persentase yang lebih spesifiknya itu nih. Jadi ada 6% ya, 6,623%, jadi 6,6% lah. Jadi nanti hitungannya adalah dua metode tadi itu berbeda.
Jadi ini metode pertama adalah nanti hasilnya ini dengan persentase overheadnya ini, overhead rate-nya. Terus kemudian nanti untuk overheadnya itu, jadi ditambahinnya produk unit, produk relate, dan produk sustain. Jadi totalnya berapa? Nanti ada comparisonnya. Itu untuk nomor 3 nih. Karena di sini permintaannya ada 2 metode. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kita pakai metode 1. Metode yang pertama adalah kita pakai yang overheadnya itu yang 77%. Jadi udah ketahuan itu. Jadi di total ini tuh totalnya sekitar inilah dari labor cost itu. Nah, jadi kan direct labor cost ya, itu hitungan ini ya. Nah, maka ini pun overheadnya itu dari 77% dari direct labor cost itu berapa? Nah, gampang banget. Jadi hitungannya tinggal dikalkulasikan. Jadi di sini total ke sini itu totalnya berapa? Oke, hitungannya adalah tadi ini adalah 77%-nya dari 80. Jadi hitungannya adalah equals, jadi 80 dikali times. Nanti kalau misalkan di hitungan kertasnya itu tinggal dikalkulasikan aja. Nah, 62 overheadnya, terus kemudian kita mana? Kita lock. Nah, 62 dan untuk itunya berapa ya? Nah, karena kita mau cari lebih more spesifik, maksudnya komanya berapa, kan ini 77% something. Kita cari. Nah, kurang lebih seperti ini, 61,81. Karena di 70% pun kita lihat ada nilai dari setengah koma. Terus kemudian kita cari langsung total cost unit dari C1 nya berapa. Kita cek summary mungkin kalau misalkan di kertas tinggal ditulis aja 242, dan kita lihat komanya juga. Nah, seperti itu. Ini untuk metode 1. Sekarang nanti lanjut ke metode 2. Nah, untuk metode 2 di sini udah saya buatkan table, jadi biar lebih gampang. Nah, di sininya itu kita ada perbedaannya. Ini kita biar saya ikutkan dengan bloknya ini. Jadi kan biar ada perbedaan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi biar lebih bukan agak sip. Nah, jadi di overhead ini ada produk unit di sini, terus kemudian produk line relate di sini, ada ini, terus kemudian ada produk sustain. Nah, jadi perbedaannya adalah itu. Jadi sustainnya di sini adalah overheadnya ini langsung 70% dari direct labor, tapi kalau ini enggak. Nah, hitungannya adalah produk unitnya kita langsung sudah tahu. Nah, produk unitnya adalah semuanya berarti in total ya. Jadi setup and testing itu berarti semua C1 sampai M2. Jadi kita langsung aja equals to ini. Terus kemudian ya ini kalau di semuanya sama. Jadi kayak hasilnya 17,46 ya. Nah, karena saya ingin ada koma di sebelah biar lebih more spesifik. Nah, itu. Terus kemudian untuk produk line relate-nya itu kan ini nih, udah produk line relate itu ini. Produk sustain itu biar saya ini kan. Saya kasih warna merah. Nah, ini. Jadi beda ya, ini ada 1 2 3. Nah, produk line relate itu yang relate dengan C1 sampai M2 itu tinggal dimasukin semuanya. Ini daripada ini 50%, $50, terus kemudian ini $100, kemudian ini $44,4 plus one, $125. Saya ingin ada koma untuk 44 aja ya, biar ini. Nah, kemudian ini produk sustainnya adalah untuk tadi itu adalah overhead total ke ini, maka ini kan dipecah lagi karena pecahannya hasil 6 ini adalah tadi ini kita lihat hitungannya 6% adalah 0,6 miliar dibagi dengan total ini nih, total
dari direct labor cost, jadi total semua ini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi harusnya 63%. Kalau ini 77% itu karena ini total di sini ini nih 67 miliar dibagi dengan ini. Kayak gitu. Jadi kalau ini dipecah lagi lah intinya. Nah, kita langsung masukin aja. Ini kan ada 6,63% di sini nih. Maka ini times dikali ini kita times ke sini. Jadi ikut ke sana. Jadi formulanya ke sana. Jadi $5, tapi ini belum spesifik. Saya lock dulu ya biar bisa langsung. Nah, kita geser langsung ke sini. Set. Sudah ada, terus kemudian kita ngurang. Nah, dua angka di belakang koma biar sama. $5,30 dan sebagainya kita totalkan. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi soal discuss the unit cost calculated using these two method. Jadi di dua metode ini kita lihat komparasinya. Ini 241, ini 253, ini 408, 427, ini 352, ini 330, 576, 574. Ini hampir nggak terlalu ini. Kita pakai koma juga ya di belakang biar. Nah, 575, 571. Jadi sebenarnya untuk M2M ini tuh nggak terlalu, ya hampir presisi sama. Jadi komparasinya seperti ini teman-teman untuk hasil ini. Diskusikan hasilnya. Jadi intinya adalah didiskusikan untuk metode 2 ini. Jadi hasil metode 1 menghasilkan lebih apa ya? Total costnya itu lebih, hitungannya itu lebih apa ya? Tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan total dengan metode nomor 2 ini. Jadi kalau misalkan kita prepare untuk cost semuanya itu, mungkin akan mempersiapkan lebih banyak daripada menggunakan metode kedua ini. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.